Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat diberi kesempatan untuk menghirup kembali udara segar di pagi hari, membuka mata kembali di pagi hari, dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dalam kehidupan ini. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya yang insyaallah akan selalu taat kepada ajarannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla, yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yakni amalan yang dikerjakan secara kontinu ataupun terus-menerus meskipun sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana contoh amalan yang dikerjakan secara kontinu namun meskipun sedikit itu? Misalnya ibu ataupun bapak ingin bersedekah, tapi ibu hanya mampunya 5.000, tapi ibu dapat mengerjakan secara rutin. Misalnya satu minggu ini 5.000, minggu berikutnya 5.000, minggu berikutnya 5.000. Jadi setiap minggunya bisa mengeluarkan sedekah sebanyak 5.000 rupiah. Nah, sesungguhnya amalan tersebut itu lebih dicintai oleh Allah meskipun dengan jumlah yang mungkin terbilang sedikit ya, dibandingkan dengan ada seseorang yang misalnya ia mampu mengeluarkan uang sampai ia mengeluarkan sedekah 1 juta, tapi ia hanya bersedekah 1 kali saja dalam 1 tahunnya itu. Jadi dia hanya mengeluarkan 1 juta, sudah tidak pernah mengerjakan lagi sedekah gitu. Nah, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun dalam jumlah yang sedikit. Itu contohnya dalam sedekah. Nah, kemudian contoh lainnya misalnya dalam mengerjakan ibadah sholat sunnah, duha ataupun tahajud. Nah, ibu misalnya mengerjakan sholat sunnah, ibu mempunyai 2 rakaat, tapi ibu kerjakan secara rutin, secara dawam. Setiap malamnya gitu, ibu sholat tahajud. Setiap malamnya ibu bangun untuk sholat tahajud, meskipun yang ditunaikan hanya berjumlah 2 rakaat, tapi ibu rutin mengerjakannya, sehingga amal itu paling dicintai oleh Allah. Amal itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan ada orang yang misalnya sesekali bangun tahajud, ia mengerjakan dengan jumlah rakaat yang banyak, 14 rakaat atau 12 rakaat misalnya, sebanyak-banyaknya. Nah, tapi ia hanya mengerjakannya dalam 1 waktu saja. Malam-malam berikutnya ia tidak mengerjakan sholat tahajud lagi. Nah, sesungguhnya yang lebih unggul itu adalah amal yang dikerjakan secara rutin, meskipun kita misalnya sholat tahajudnya meskipun hanya 2 rakaat, tapi dikerjakan secara rutin tiap hari, tiap malam, seperti itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuanmu, karena Allah tidak pernah bosan sampai kamu merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu ataupun terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwasanya ya memang demikian, ketika kita melakukan suatu amalan maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita mampunya, misalnya tadi dalam bersedekah kita mampunya 5.000 dalam seminggu, ya tidak apa-apa, kerjakan saja 5.000 dalam seminggu, keluarkan saja sedekah 5.000 dalam seminggu itu. Tapi kita kerjakan secara rutin ya, meskipun kita tidak bisa mengeluarkan sedekah dengan jumlah yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa jika kita mengerjakannya secara rutin gitu ya, kalau kita bisa mengerjakan secara rutin. Nah, demikian.
Sama dengan tadi sholat tahajud ataupun sholat duha, ketika kita mampunya hanya 2 rakaat dalam satu malam sholat tahajud misalnya, kerjakan saja 2 rakaat, tidak perlu banyak-banyak gitu ya, karena yang Allah inginkan adalah istiqomahnya kita dalam melakukan amalan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada suatu hari ada yang bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha gitu ya, wahai Siti Aisyah, apakah Rasulullah menghususkan suatu waktu untuk mengerjakan amal tertentu? Seorang itu bertanya kepada Siti Aisyah. Nah, kemudian Siti Aisyah menjawab, la kana amaluhu dimatan. Yang artinya tidak gitu ya, bahwasanya amal yang dikerjakan oleh beliau, oleh Rasulullah adalah amal yang kontinu atau amal yang dikerjakan secara rutin gitu ya, istiqomah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi Rasulullah saja tidak pernah menghususkan suatu waktu untuk melakukan amalan tertentu. Artinya kan tidak ada waktu khusus untuk suatu amalan tertentu. Jadi artinya rutin gitu ya. Jadi tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu saja kita mengerjakan amalan, tapi kita harus mengerjakan secara rutin gitu amalan tersebut. Nah, jadi ketika ibu dan bapak gitu ya, hanya ataupun termasuk saya juga gitu ya, hanya dapat melakukan suatu amalan sedikit gitu ya, tidak apa-apa gitu. Tapi kita usahakan kita mengerjakannya itu secara rutin seperti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat istiqomah, dapat rutin dalam beramal seperti yang Rasulullah kerjakan. Kemudian juga semoga Allah mudahkan rezeki kita supaya kita terus bisa beramal meskipun sedikit demi sedikit. Allah selalu berikan kita kesehatan supaya kita bisa melakukan amal dengan semangat, sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mungkin semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu menjaga amalan kita di setiap waktunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.